Halo, selamat malam teman-teman, sahabat Aspira Friends semua. Siapa sih Aspira Friends? Aspira Friends itu adalah lintas generasi siapapun ya, mau ibu rumah tangga, freelancer, UKM, perintis bisnis yang ingin tetap produktif meskipun nanti di masa pasif usia 60 plus gitu ya. Karena ternyata kehidupan dan bisnis ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, ibarat dua sisi mata koin ya, di mana saling terkait ya. Kenapa kita sering lihat ada yang sukses tapi kehidupannya ya kurang baik ya, pisah dan sebagainya. Tapi ada yang baik-baik saja tapi kok nggak bisa bisnis. Nah, ini kita coba pecahkan di Aspiragen gitu ya. Bagaimana menyeimbangkan kehidupan dan bisnis sehingga kehidupan itu fulfilled, konten penuh dan berdampak gitu ya. Hai, kenalkan saya Lukigo ya, Ikigai Business Coach yang menemani perintis bisnisnya. Kenapa sih perlu ditemenin? Karena nyatanya, faktanya, datanya 65% perintis bisnis itu gagal. Bahkan datanya 80-90% ya di eranya di Indonesia ya, eranya Pak Jokowi itu kenapa? Karena belum nyampe 25 bulan bisnisnya udah gonta-ganti ya. Ini yang saya bilang bisnis coba-coba gitu ya. Ini bahaya karena akan menghabiskan waktu, tenaga, bahkan modal atau dana yang tidak terukur gitu ya. Nah, itu kenapa di sini saya tulis 65% perintis bisnis gagal, cemas, lelah, stres hingga berpotensi bangkrut di usia pensiun. Nah, loh ya, nggak punya dana pensiun, bukan lulusan kantoran, terus merintis dari muda, ujungnya berat pensiun juga. Nah, ini kan bahaya ya Bapak Ibu ya. Apalagi bukan hanya perintis bisnis di usia muda ya, banyak sekali senior-senior karyawan yang kaget pensiunan sehingga tertipu investasi bodong atau buruan ini yang easy money, yang duitnya gede, masuk MLM asuransi. Aduh, ini bahaya banget ya. Nah, kita akan bongkar. Um, jadi Aspiragen menawarkan konsep Ikigai business habit ya, yang ketika dijalankan setiap individu akan menjadi magnetic individual yang menarik 8 potensi rezeki di era digital ya. Pengen dong tetap produktif di masa pasif gitu ya. Jangan lagi cari duit, jangan lagi cari ketenaran, apalagi cuman joget-joget pargoy gitu ya, karena rezeki itu sudah ditetapkan. Nah, inilah pentingnya ya kalau di Ikigai, di Aspiragen, keseimbangan antara mind, body, and soul. Bagaimana kita membangun keyakinan, membangun kesadaran untuk kemudian kita gaskan ya. Kuncinya ada di diri Bapak Ibu masing-masing, di diri saya, di diri kita semua. Bagaimana kita berperan mengidentifikasi keunikan, kekuatan kita gitu ya. Yang berat adalah saya banyak sekali menemukan orang, aduh, minder wardah ya kalau bahasa Jawa apa bahasa Belandanya tuh ya. Saya nggak pernah berprestasi, saya nggak pernah menang dari kecil. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu kalau di YouTube nontonnya apa? Oh, nontonnya kuliner, oh, nontonnya tanaman dan sebagainya. Kita bisa berjalan dari situ dan ada tes-tes psikologi berdasarkan minat dan bakat untuk perintis bisnis juga ya. Jadi konsepnya adalah kita assess dulu, kita lakukan pengecekan ya, bisa dari cerita Bapak Ibu, pengalaman, skill, sertifikasi dan sebagainya. Bisa juga melakukan tes ya. Kalau di Aspiragen tentu kita kita tidak saling kenal dari kecil, jadi kita perlu lakukan assessment, baik itu secara pertanyaan atau secara 10 sidik jari ya. Dari situ baru kita desain ya kehidupan dan berbisnis ke depan itu action plan-nya seperti apa ya, life blueprint-nya seperti apa. Nah, barulah kita eksekusi di misi mingguan, bulanan, serta tahunan. Nah, lebih seperti itu. Oke. Nah, pengen nggak sih punya aset atau mesin bisnis ya? Nah, ini jarang banget dipraktekin di luar sana yang cuman ngomongin cuan, 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 jualan, 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 bikin konten dan sebagainya ya. Kalau di Aspiragen berbeda, bimbingan bisnisnya itu seimbang antara minat bakat, jalur rezeki, bahkan menjadikan Bapak Ibu menjadi magnetic individual di bidang Anda masing-masing. Jadi ada yang tanya,
Aspiragen tuh MLM atau bukan? Bukan, ini pelatihan perintis bisnis biar makin pede, ngonten, jago jualan online. Untuk apa? Untuk menjemput 10.000 prospek pertama. Karena datanya dengan 10.000 orang yang kita bisa ajak berteman atau mereka menikmati konten digital kita gitu ya, tanpa kita buka toko, tanpa kita harus resign, kita didengar oleh basis pelanggan si 10.000 itu yang nantinya akan terus mendengar, terhipnotis secara tidak langsung, kitanya jadi magnetik, jadi ahli, dan rekomendasi-rekomendasi kita mulai dari 8 sumber income ya, nggak harus nunggu iklan atau endorsan. Yang 6 ini loh, dari mulai affiliate, produk, jasa, kita bikin webinar, sampai membership itu sudah dipraktekin ya sama banyak influencer di era digital dan income-nya itu luar biasa di atas 20-an juta ketika followers kita organically, bukan beli followers ya, target terstruktur itu di atas 10.000 ya. Sekarang saya masih 8 ribuan, tapi alhamdulillah income-nya luar biasa dan saya bukan cuma praktekin hanya dari konten bisnis-bisnis yang on-site, yang mengajar sekolah ke sekolah dan ke kantor-kantor itu juga alhamdulillah. Nah, di sini saya kasih perbandingan ya. Buat Bapak Ibu, teman-teman yang ingin punya dana abadi untuk mensupport masa pensiun ya, paham dong ya. Di hari tua nanti Bapak Ibu, hanya pebisnis yang hidup ya, yang bisa menikmati kebebasan, keleluasaan pilihan dan jalan-jalan tanpa diajak anak cucu ponakan gitu ya. Artinya ketika memang pensiun itu sudah di depan mata dan sudah pasti gitu ya, kita cuma punya dua pilihan, kita punya aset atau punya mesin bisnis yang mengcover kehidupan kita toh. Nah, kalau bicara aset minimal ya, kalau orang bilang ini ada bisnis ongkang-ongkang kaki nih, MLM, asuransi atau apalah itu, pastikan betul berapa sih kualitas hidup yang katanya kita ongkang kaki ntar metik duit gitu ya. Itu artinya kita sudah punya mesin bisnis atau aset senilai 3 miliar nih ya. Bapak Ibu lihat ya. 3 miliar itu artinya ketika ditaruh di deposito bank apapun ya dengan imbal hasil 2% setahun, setiap tahun orang tersebut bisa dapetin 60 juta ya. 60 juta itu artinya 5 juta setahun. 5 juta sebulan ya kan? Artinya UMR Jakarta saat ini gitu ya, ini sangat visible. Ini loh yang dilakukan sama kalangan menengah atas ya. Kalangan menengah atas itu target di otak mereka tuh minimal punya aset 3 sampai sekian miliar gitu ya. Ini cara kalau mereka punya aset dana abadi. Nah, ini saya contohkan ya. Kalau bisnis gimana? Mau warung kelontong kayak mau franchise, mau apapun itu, pastikan dia punya imbal hasil jauh lebih baik dong daripada yang cuma nganggur di bank. Ternyata datanya seperti tadi saya bilang, kalau dimulai dengan mengupload konten dan punya basis pelanggan, follower 10.000 itu nanti bisa berpotensi kita create produk, solusi, rekomendasi, Shopee affiliate, ya Tokopedia, TikTok affiliate, itu nanti hasilnya 20-an juta ya per bulan alias 120 alias 2 kali lipatnya gitu ya. Tanpa modal loh, modalnya cuma media sosial dan cuap-cuap gitu ya. Tapi katakan deh ini mesin bisnis ya. Ini saya buktikan, ini salah satu bisnis saya yang alhamdulillah menghasilkan. Ini belum habis tahun ya, ini baru sampai bulan September lah kurang lebih ya. Kurang lebih ini loh, mutasi bulanannya tuh ada di senilai 1 miliar lebih seperti ini. Ini dimungkinkan dari apa? Dimungkinkan karena bisnis gitu ya. Jadi bisnis itu kenapa bisa begini? Karena ada kelompok orang yang siap beli dan jumlahnya besar, mau kita cuman jual barang seribuan atau bahkan jutaan rupiah, pastikan ada target marketnya, kemudian kita tahu cara ngejualinnya, dan itu repetitif atau dilakukan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ya. Ada manajer, ada manajemen yang harian mengelola ya. Artinya ini belum habis tahun, keuntungannya sudah 650-an juta. Artinya bisnis ini kami kelola dengan modal sekian ratus juta, memang 450-an, tapi hasilnya bisa ratusan juta setahun gitu ya. Nah, ini keunggulan bisnis. Jadi silakan Bapak Ibu tentunya ada juga yang sudah punya bisnis ya.
Di member kami ada yang punya sarang burung walet, ada yang eksportir, ada yang fashion, ada yang salon, ada yang guru, ada yang dosen dan sebagainya. Apapun, ada yang jual bawang goreng, ya. Apapun bisnis Anda, ketika itu sudah menghasilkan, kita harus mengukur gitu ya. Apakah ketika kita tinggal, bisnis itu tetap bisa menghasilkan lebih dari 60 juta gitu. Dan berapa sih putaran modal yang sebenarnya kita putar di bisnis itu ya. Intinya punya mesin bisnis lebih efektif, efisien, lebih murah ya. Ini saya cukup dengan modal 450-an juta, hasilnya bisa 10 kali lipat kalau taruh di deposito. Kurang lebih seperti itu ya. Ini gambarannya. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin ada yang merasa orderan sepi, saya nggak bisa jualan, atau apapun masalah Anda, silahkan ketik dan curhat di grup besar Aspiragen. Kita akan solusikan satu persatu, akan saya tanya sampai ke akar permasalahannya, dan Bapak Ibu akan bilang, iya juga ya. Nah, permasalahan bisnis itu tidak pernah keluar dari 3 hal ini. Ya, bisnis yang menghasilkan itu hanya punya 3 unsur ini. Mau karyawan cuma 3 orang kek, mau 300-3.000 orang, sama saja bagi tugas utamanya ada di 3 ini. Yang pertama adalah ada kekuatan, ada peluang yang tahu target market atau calon pembeli yang berdaya beli itu siapa. Itu adalah kepalanya itu namanya the visionaire atau the artist ya. Nah, kemudian ada yang menjalankan penawaran, menjalankan operasional harian gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang beli, CS-nya bagaimana dan sebagainya, sampai after sales itu operasi. Nah, tapi ada juga yang promosi, mulai dari menyiapkan kontennya gimana, copywriting menawarkannya bagaimana, sampai closing sales gitu ya. Nah, jadi kalau orang tanya, Coach, apakah kalau saya karyawan atau saya IRT, saya freelancer, saya punya skill ini, apa sih yang saya mesti lakukan untuk saya memperbesar omset atau closingan? Ya, mesti siapkan 3 hal ini gitu ya. Kita mesti punya target market, punya basis pelanggan gitu ya. Kita lakukannya setiap hari dan kita promosi yang efektif, efisien, ngomongnya gimana, meyakinkannya gimana, menjawabnya gimana sampai closing. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang kita siapkan sebelum kita ketemu di lapangan. Dan kenapa berbagi konten? Karena berbagi konten itu menambah peluang prospek pertemanan, basis pelanggannya dulu. Jadi jangan buru-buru jualan, dan nggak harus kita jago jualan, bisa jadi kita yang punya marketnya ya. Saya punya mitra seorang karyawan kantoran, kebetulan di bank ya, ternyata bank itu sering mengadakan bazar dan sebagainya. Nah, dia yang punya peluangnya, saya yang jago masak, operasional misalnya. Nah, kemudian nanti saya kelola tim, ada 2-3 orang pada saat bazar. Nah, jadi bisnis itu tidak bisa sendirian, bukan cuma sekedar jualan. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Nah, saya mau cerita sedikit, ada 4 tipe orang berdaya ya, hanya ada 4 ya. Di manakah Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah karyawan, artinya dia punya disiplin, atas disiplin dan waktu dia dibayar gitu ya. Yang kedua adalah orang ahli ya, profesional, notaris ya, dokter spesialis, pengacara, apapun itu namanya self-employed atau orang ahli ya. Artinya ini anak tangga nih Bapak Ibu. Kita bertumbuh ya selayaknya tadi saya bilang, kehidupan dan bisnis itu hal yang sama. Tidak bisa terpisahkan ya. Pertumbuhan bisnis itu seperti juga pertumbuhan ownernya atau pribadi kehidupannya, kehidupan ownernya gitu ya. Jadi dari yang tadinya kita punya disiplin waktu gitu ya, kita mesti punya skill. Nah, ini income-nya makin besar ya. Kuadran 1 dan 2 ini adalah kuadran aktif, kuadran 3 dan 4 adalah kuadran pasif ya. Kita pengen jadi pebisnis bukan pedagang. Di kuadran 2 ini namanya pedagang nih, ngerjain sendiri, mungkin suami istri gitu ya. Nah, ketika jadi business owner, artinya kita sudah punya tim yang kalau kita tinggal bisnisnya tetap berjalan menghasilkan ya. Dan terus kemudian investor itu orang yang mungkin kasih ilmu aja, kasih uang aja atau keduanya, tapi dia nggak perlu hands on turun tangan di bisnisnya ya.
Contoh sederhana kita pakai profesi kedokteran ya. Nomor satu ini dokter umum atau mungkin koas gitu ya. Saya kurang paham juga intinya dokter baru lah ya. Nah, yang memang bekerjanya kadang mungkin nggak dibayar, uangnya kecil dan sebagainya, cukup, tapi berdaya ya, tetap bisa hidup dan menghasilkan keren ya, nggak minta-minta ya. Tapi yang nomor dua adalah dokter spesialis. Nah, tentu per hours fee-nya itu kan berbeda ya, isi kantongnya beda. Nah, nomor tiga ini yang sudah kuadran pasif ya, tiga dan empat. Nomor tiga itu dokter kecantikan spesialis ya, yang punya banyak klinik. Artinya dia nggak perlu membagi dirinya menjadi sekian uh, amuba gitu ya, membelah diri, tapi dia merekrut banyak dokter untuk bekerja di tiap klinik dan dia mendapat persentase dari hasil bersih uh, operasi bisnis tiap klinik ya. Yang keempat adalah ketika si dokter itu mungkin dia bukan pemilik seluruhnya ataupun seluruhnya nggak ada masalah, tapi dia tidak perlu kerja di situ dan hanya memberi modal uang dan dapat laporan setiap bulan setiap tahunnya ya. Jadi kalau ketika kita bilang kalau kita pensiun nggak punya bisnis, emangnya kita punya apa? Nah ini cocok nih ya. Kalau kita pensiun nggak punya bisnis, artinya kita mesti punya dana abadi atau punya skill investasi. Ya, nomor 4 ya, tetap pasif dan bisa menghasilkan. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kalau di Aspiragen, dari hasil asesmen keunikan kekuatan diri itu, kita tidak hanya bicara tentang passion atau apa yang kamu suka, tapi kita bicara profesi gitu ya, apa yang kita kuasain ya, sertifikat-sertifikat atau trofi atau kemenangan apa selama ini ya. Oh, saya menang lomba ini itu gitu kan ya. Kemudian apa yang dunia butuhkan, berarti ini ada misi, ada mission gitu ya. Dan kemudian selama ini tuh kita dibayar di bidang apa sih ya kan? Saya karyawan tapi selama ini saya juga dibayar di bidang catering ya. Kita tulis ya kan di bagian ini. Nah, keseimbangan dari keempatnya itu akan memberikan kepuasan hidup yang luar biasa sehingga kehidupan dan bisnis itu kita jalankan effortless tanpa berat gitu ya. Bayangkan kalau Einstein ya, orang tercerdas diakui sebagai orang tercerdas di muka bumi ini, almarhum ya berarti itu pernah bilang gitu ya. Dia bilang semua orang, kan dia dibilang genius. Oh enggak, dia bilang semua orang itu genius. Everyone is a genius. Nah ini kan satu keyakinan bagus ya buat kita ya, bahwa kita terlahir sebagai pemenang dan kita semua genius ya. Tapi Einstein bilang, everyone is a genius. But if ya, but if you are a fish ya, and being told, jadi ketika kamu adalah ikan, and your whole life you are being told that you are stupid ya, karena kamu tidak bisa manjat pohon because of your inability to climb a tree. Jadi ketika sebenarnya bibit kita ikan, keahlian kita berenang, tapi kita dibilang bodoh, kok kamu bodoh sih nggak bisa panjat pohon gitu ya, nggak bisa jualan properti gitu kan. Terus kita, iya ya saya bodoh dan sebagainya. Nah kita nggak akan jadi ikan hiu, mungkin nggak akan jadi ikan yang renangnya paling cepat, karena kita nggak tahu bibit kita tuh apa. Nah itulah kesalahan kita selama ini yang bekerja hanya cari uang, bukan mengejar potensi terbaik kita itu apa ya. So Aspiragen apa sih mempromosikan, apa sih misinya? Misinya adalah membagikan ilmu untuk tetap produktif sampai masa pasif, karena kehidupan dan bisnis itu tidak pernah cuma sekedar jual beli, itu evolve seperti juga kehidupan ya, bertumbuh dan beradaptasi, berubah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada 8 jenis income. Yang paling mudah sebagai content creator itu sebenarnya affiliate ya, salah satunya TikTok affiliate yang kita praktekin sama-sama nanti di kelas bimbingan. Kemudian siapa yang memang sudah bisa ngajar, bisa menjual jasa, produk, terus produk-produk orang lain, hingga membuka webinar seperti yang saya praktekkan ini, dan juga membuat membership ya. Ini saya bongkar sedikit. Nah, jadi dari 8 ini, yang 2 orang kan taunya, oh konten kreator tuh dapatnya dari iklan sama dari endorse.
Padahal keduanya ini hanya bisa diraih ketika kita sudah terkenal. Nah, di Aspiragen dibongkar gimana caranya kita dikenal luas dengan prospek yang tertarget ya. Ibaratnya saya jual susu kambing ya, orang-orang bilang mahal banget, lebih mahal daripada susu sapi. Ya iya, kalau orang pada umumnya dan kita dengar ya, kita ini bodoh, ngapain jual susu kambing. Padahal susu kambing itu kalau di Singapura itu diminum sama manula yang bolak-balik ke kamar mandi ya. Artinya apa? Artinya ketika kita menjual susu kambing, kita mesti yang paling tahu persis apa keunggulan susu kambing ini. Ternyata susu kambing ini dibutuhkan sama manula usia 60 plus yang suka bolak-balik keluar kamar mandi ke kamar mandi kalau tengah malam. Aduh kasihan banget ya orang tua kita. Kenapa? Karena kekurangan zat mineral ya, mikronutrien yang ada bisa dilengkapi oleh susu kambing. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita kalau punya keunggulan produk jasa solusi ya, fokusnya adalah siapa target market ideal dan bagaimana nih secepat mungkin kita menjangkau 10.000 si target market tadi. Kalau memang target marketnya manula, ya berarti kita datang dong ke forum-forum tai chi, pernapasan, atau mungkin keluarga-keluarga yang punya orang tua di rumahnya. Kurang lebih seperti itu ya. Semangat banget ya gue. Nah, karena seru banget kalau teman-teman sudah tap in your potentials gitu ya. Jadi menjalankannya tuh bukan dengan berdagang yang meminta, tapi memberi manfaat, solusi dari problem yang target market kita miliki ya. Ini ada data sedikit. Jadi data dari Hype Auditor di tahun 2020 ya, itu yang tadi saya bilang ya, dengan kita bisa mampu mengumpulkan, gimana sih caranya, aduh saya tuh berhijab, bercadar pula, ya cari, pasti sudah ada orang sukses di depan kita yang berhijab, bercadar, jualan skincare, cuman kelihatan tangan aja ada, yang seorang ayah dan anak memberi nasihat tentang kehidupan, videonya cuman dari punggung, itu pun ada, yang anak sudah dewasa, ngobrol sama bapaknya yang bijaksana ya, ngomentarin konten-konten orang lain ya, konten-konten aneh gitu ya, itu juga ada ya. Jadi jangan mati gaya ya. Yang ada adalah kalau kita emang nggak tahu kalau nanti pensiun harus punya mesin bisnis atau aset yang demikian besarnya dan terus menunda ya silahkan. Tapi kalau mau praktekkan, jangan tunda lagi, langsung praktekin dengan bimbingan Aspiragen karena kita itu cuman meniru sukses orang terdahulu kita. Nah, saya sudah lakukan, alhamdulillah ada hasil. Buat teman-teman yang mau menduplikasi, langsung aja praktekin ya. Kita dari kecil les ini itu sekolah itu nggak punya skill, apalagi skill nyari duit. Nah, kalau di Aspiragen, skill nyari duit nih yang diduplikasi, yang diberikan ke Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ada Kak Apri, ini karyawan yang akhirnya banyak di-endorse sama uh, baju-baju OOTD ya, kain-kain tenun, perusahaan-perusahaan dan minuman, makanan, aduh semuanya deh. Cuman apa? Karyawan yang suka joget ya. Ini Kamoni IRT yang apa? Yang suka baking ya. Nih Babeh Ojel tentu kenal dong ya. Babeh Ojol itu walaupun sering tremor tapi sayang sama istri dan rajin keluar pagi luar biasa. Nah, ini ada yang seragaman juga pensiunan, bahkan kucing. Aduh ya, kemarin ada kabar katanya petani, bahkan satu desa itu udah jadi YouTuber ya. Kembali lagi kalau di Aspiragen kita koreksi ya, kita adalah generasi penuh harapan ya, punya masa depan dengan apa? Dengan berbagi manfaat dari konten ya, bukan cuma sekedar joget-joget pargoy, oke? Nah, jadi ada caranya buat kita-kita yang cukup intelek tapi tetap masih bingung ya karena nggak ada contoh. Makanya gabung Aspiragen biar ada contoh, bukan cuma punya mimpi tapi bisa menurunkan ke langkah aksi harian. Oke? Nah, ini ada contoh ya, setelah saya melakukan assessment, saya bisa jualan apapun tapi tetap jatuhnya pedagang kuadran 2. Saya jual logam mulia, jual kebab, jual apapun gitu ya. Ini sudah saatnya, saya sudah mau masuk usia 40, ini mungkin rada terlambat karena kalau kita lihat anak-anak yang sukses zaman sekarang usia belasan, puluhan juga sudah gitu ya. Karena apa? Kuncinya tuh 3. Kita punya kesadaran, keyakinan, kemudian dari situ kita buat perencanaan gitu ya, tertarget, terukur, terstruktur. Kemudian kita lakukan do bisnis menjangkau 10.000 prospek tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hasil
hasil saya ya, kalau saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, inilah saya, ENFP gitu ya, INFP ya, saya punya kekuatan sebagai guru konselor. Walaupun saya jual logam mulia, kuliner kayak apa, saya nggak nyaman untuk masak. Ini bener banget ya. Kemudian setelah diakses sidik jari saya, ya ini juga ya, itu kenapa saya memantapkan sebelumnya saya sebagai financial planning, auditor dan sebagainya, saya mau fokus di yang ilmu yang paling ujung nih, yang paling ultimate. Orang-orang pengen punya bisnis, saya pengen ngajar di sana. Dan saya bukan cuma sekedar coach bisnis, yang tapi juga menyeimbangkan dengan misi hidup gitu ya. Makanya saya bawa, kalau saya bawa Al-Quran, mungkin nanti ketika saya bicarakan, jadinya terbatas hanya untuk saudara semuslim. Artinya saya pakai pendekatan ikigai yang menurut saya sangat islami dan panduannya hanya 10 habit yang kita adopsi seumur hidup. Itu dari religiusnya dapat, dari intelektualnya dapat, dari sosialnya dapat gitu ya. Dan alhamdulillah itu saya sudah praktekkan ya. Jadi membangun habit kerja yang menghasilkan berdampak gitu ya. Nah ini contoh-contoh aja nih, kalau saya jualan kebab orang jual 5 ribuan, saya jual 860.000 ya. Ini cuma buat bukti-bukti aja bahwa saya bukan hanya sekedar penjual ludah ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga adalah bisnis yang punya ahli, punya disiplin, bahkan investor ya. Nah ini jadi intinya apa sih yang di Aspiragen tuh Bapak Ibu mempraktekkan mulai dari mengakses diri sampai praktek begini ya, mau dikerjain sendiri bisa atau punya tim admin nantinya juga bisa ya. Jadi ini orang mau join ngomongnya kayak apapun, kita jawab yang standar dulu, tinggal copy paste gitu ya. Nah, ini ada testimoni perintis dan pewaris, kemudian ada testimoni-testimoni lagi yang Bapak Ibu bisa post untuk baca. Ya, kami juga ya, saya tidak sendirian ya kalau untuk mengajar. Selain UKM, saya juga BNSP certified untuk digital marketing juga. Ini beberapa perusahaan yang kami tangani untuk salesnya, untuk entrepreneurship, untuk public speaking, bahkan untuk neurolinguistik dan hipnosis gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir, saya nggak bisa bikin konten ya. Konten-konten yang kita ngeduet dari konten orang lain juga tetap bisa kita sampaikan untuk menyampaikan misi kita. Ya, intinya bikin message dan misi kita itu jelas ya. Nah, tapi kembali lagi targetnya adalah secepat apa sih kita menjangkau 10.000 follower prospek yang menikmati konten-konten solusi hingga rekomendasi kita gitu ya. Nah, makanya saya sebagai kreator pemula yang usahanya banyak offline, secara online saya gas ya. Saya kasih iklan 15 sampai 30.000, ternyata saya bisa punya follower baru, contoh dengan budget 15.000 dapat follower 86. Dengan budget 105.000 satu konten, kenapa? Ih, ngapain sih lu tuh kok ngiklan kayak begitu kan? Orang-orang kan upload konten langsung di follow. Ya, itu dia udah berapa tahun cuy. Ya, kita yang baru mau mulai, kalau kita mau squeeze the time dan saya punya uangnya, dan saya terbiasa mengelola puluhan ratusan juta untuk modal. Nah, ini mindset pebisnis tuh begitu. Bukan gambling, ada perhitungannya. Orang targetnya cuma 10.000, ya satu hari 1 sampai 5 konten, setiap konten kita iklankan 15-30.000. Ya, makanya ini saya tulis di sini. Dengan budget 200 perak sampai 500 rupiah per prospek. Artinya ketika saya butuh 10.000 prospek, intinya budget percepatan untuk kita menjangkau prospek kita 1,7 sampai 5 juta ini terlalu murah, ya kan? Untuk apa? Untuk menguji produk jasa solusi yang kita omongin setiap hari nih, problem yang kita omongin ini gitu ya. Ini saya ada klien kebetulan unik banget ya, bidan, keahliannya bidan, dia nggak tahu dia punya kekuatan meyakinkan orang-orang tuh bisa asinya lancar, bisa promil dengan baik dan sebagainya, tapi dia malah buka toko kelontong. Saya bilang, oke, kalau gitu sekarang kita kemas menjadi lapak ibu bidan gitu ya. Jadi di
lapak pun dia bisa terima konsultasi dan saya bisa melihat cahaya di mata dia dan dia happy banget menjalankannya. Tapi tetap takut, malu bikin konten. Tapi tetap kami temani. Kenapa? Karena dia ambil bimbingan, ya kalau sudah ikut bimbingan, mengisi workbook Aspiragen, konsultasi atas bisnis itu seumur hidup saya gitu ya. Jadi kita akan konsultasi terus, tapi yang live-nya itu untuk 12 kali Zoom. Itu sudah cukup untuk fondasi. Jadi bukan cuma sekedar ikut webinar, tapi prakteknya ditemenin selama 3 bulan. Oke, ya. Nah, sorry aku kembali lagi. Jadi ini bukan sembarang iklan ya, Bapak Ibu ya. Ini tertarget ya. Target market saya adalah ibu-ibu yang bisa bahasa Inggris atau pengen merintis bisnis usia 25 sampai 44 dan punya ketertarikan di edukasi, bisnis ya, makanan dan lokasinya ini untuk iklan yang Pulau Jawa. Iklan di pulau lain hasilnya mungkin berbeda ya, seperti itu. Nah, ini gambaran sedikit aja ya. Kita dimanapun kita berada di usia berapapun, tujuannya, mimpinya adalah kita punya dana abadi yang bisa menghidupi di hari tua 60 plus ya. Artinya targetnya apa? Mampukan diri Anda untuk bisa mengupload aset digital berupa konten yang ngomongin pikiran solusi. Ya, jadi jangan bilang Anda nggak punya apa-apa ya. Ternyata bisa benerin kipas. Ternyata rumah rapi karena Anda ya. Ternyata kaki pecah-pecah Anda bisa obati dan sebagainya. Termasuk meal prep misalnya ya. Ternyata keren banget pokoknya. Tapi nggak banyak yang merencanakan. Padahal proper planning prevents poor performance. Artinya semua yang bisa direncanakan hasilnya itu tidak akan mengkhianati usaha kita gitu ya. Tapi selama ini kita nggak tahu nih milestone-nya atau targetnya itu apa. Dan kalaupun tahu takut ya karena nggak ditemenin gitu ya. Nah ini yang akan kita praktekkan. Nah ini saya udah praktekin ya. Jadi saya dapat kesempatan buat bazar di Gelora Bung Karno ya. Jadi dari karena memang saya punya usaha kuliner gitu ya, Bu Luki, ini 2 hari lagi ada tanding nih. Waduh, saya diminta untuk ngisi satu stand. Standnya sederhana. Kalau teman-teman tahu bazar ini tuh sangat sederhana ya. Cuma dikasih meja doang, itu juga kita bawa semua dan naiknya ke lantai 3, nggak ada lift ya Allah Tuhan. Kemudian dia bilang nggak boleh masak. Aduh, pusing nggak loh? Nggak boleh masak dan akhirnya saya putar otak menu apa yang seger, yang seru buat orang nonton bola. Akhirnya saya bawa menu kurang lebih 600-an menu ya, mungkin nggak habis semua, nggak habis. Popcorn itu nggak laku ya, mungkin ada sekitar 2 jutaan. Jadi saya putar modal 5 juta ya dalam 2 malam tuh. Wah, pokoknya kita kebut di dapur. Pas di lokasi jualannya seru karena penontonnya puluhan ribu. Dan sebenarnya kalau saya menu-menu yang habis, yang andalan saya siapkan sampai 1.000 porsi pun habis ya. Tapi karena ini kurang pengalaman gitu ya, modal 5 juta yang ada modal mati yang nggak kejual tuh kurang lebih 1,5 juta ya. Modal 3,5 sampai 4 juta, malam itu saya bawa pulang 13,8 juta. So ini menjawab ya. Bayangin kalau setiap hari saya punya bazar, artinya profit 5 juta lebih per hari. Itu yang harus kita cari, itu yang harus kita fokuskan gitu ya. Ini kalau misalnya kayak begini ya, modal 3-4 juta, terus saya bawa pulang 13 juta, artinya hari itu saya profit 10 juta, udah bagi-bagi karyawan 2 juta, 8 juta di tangan cuy, kerja 2-3 hari, kerja 1 hari, buat hidup 1 bulan. Ternyata begitu gitu loh ya. Tapi kita mesti fokus ngerjain itu aja dan kita menjadi ahli di situ dan orang-orang akan terus merekomendasi dan mencari kita. Kurang lebih begitu. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu perintis bisnis yang masih, mohon maaf ya, kami sebutnya bengong, bingung daripada kehabisan waktu, tenaga dan uang di jalan nggak keruan ya. Langsung yuk kita bikin jalur-jalur rezeki Anda, jemput tarik rezeki Anda dengan mengenal diri jadi magnet rezeki ya. Anda akan dapatkan bimbingan ya, akan dapatkan assessment, terus diri gitu ya, terus kemudian workbook ini bicara tentang branding target market ya, persiapan menguji kelayakan bisnis sebelum menjangkau 10.000 prospek dan juga CapCut Pro yang bernilai sekian ya. Yuk praktekkan sekarang. Ini mumpung lagi ada promo ya, promo ini hanya untuk 30 orang pertama, so cepet-cepetan gitu ya, karena saya biasanya kalau bicara di perusahaan atau di sekolahan
Ya 2-3 hari kurang lebih angkanya di atas ini ya, sekitar 7,5 juta gitu ya. Nah, tapi kan di hotel ya. Nah, ini karena online, jadi kita lagi kasih promo edan, buruan daftarkan diri Anda sekarang. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, see you in class.